ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، نواصل إن شاء الله في درس كتاب مسائل الجاهلية الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له. Kita akan masuk insyaallah di perkara yang ke-8. يقول رحمه الله تعالى وغفر الله له: المسألة الثامنة: الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله فنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله فهؤلاء من الله عليهم من بيننا، وقوله أو فرد الله بقوله أليس الله بيعلم بالشاكرين. Beliau rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan perkara yang ke-8 dari perkara kaum jahiliyah, yang mana maknanya adalah bahwa mereka kaum jahiliyah berdalil bahwa batilnya sesuatu ketika yang mengikutinya hanya orang-orang yang lemah. Hanya orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina, yang rendah. Jadi rahimakumullah, termasuk perkara kaum jahiliyah yang sebabnya mereka menolak al-haq, mereka tidak terima agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk ke Islam, yaitu mereka berdalil. Dan ini menunjukkan rahimakumullah bahwa ahlul batil tetap mereka berdalil walaupun dalilnya mereka tidak kuat. Termasuk dalilnya mereka di sini yang beliau sebutkan, yaitu bahwa mereka berdalil bahwa batilnya sesuatu. Bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa agama ini batil, manhaj ini tidak benar, akidah tidak benar? Mereka menggunakan hujah yang sangat lemah, yaitu mereka melihat siapa yang mengikutinya. Jika yang mengikutinya adalah orang-orang yang lemah, yang hina, yang rendah, yang di matanya mereka bahwa mereka tidak pintar, tidak cerdas, berarti mereka tidak akan menerimanya. Wallahu musta'an. Ini kebalik dengan perkara yang sebelumnya. Yang ketujuh yang sebelumnya, bahwa mereka berdalil bahwa kebenaran adalah di pihak orang-orang yang pintar, yang cerdas, yang kuat, yang hebat, yang kaya, yang memiliki kedudukan. Ini kita sebutkan kemarin. Jadi dua pihak, dua arah kalau dibilang. Mereka berdalil bahwa mereka di atas kebenaran karena yang mengikuti mereka adalah orang pintar, orang cerdas, orang hebat, orang dan raja dan kaya. Adapun kebaliknya, mereka berdalil bahwa agama Rasul tidak benar, tidak sahih. Sebabnya yang mengikuti Rasul hanya orang yang lemah. Jadi ini berlawan dengan masalah yang sebelumnya, dengan perkara yang sebelumnya.
Dan dua perkara ini wallahu musta'an yang beliau sebutkan dengan dalilnya bahwa perkara ini ada pada kaum jahiliyah, ada juga di sebagian orang-orang dari umat Muhammad yang mengikuti jahiliyah wallahu musta'an. Yang sebelumnya kita jelaskan bahwa sebagian manusia wallahu musta'an mereka menganggap bahwa mereka yang benar, mereka yang atas agama yang benar, manhaj yang benar, karena yang mengikuti mereka adalah orang pintar, orang cerdas, orang kaya, dan semisalnya. Dan juga mereka kebaliknya mengatakan bahwa agama misalnya Islam tidak benar, atau manhaj ini tidak benar, atau dakwah tidak benar, atau akidah tidak sahih. Sebabnya karena yang mengikutinya hanya orang-orang yang lemah dan hina dan rendah. Ini semuanya ukuran orang yang jahil. Karena ukuran orang yang berilmu, orang yang akil, orang yang Allah berikan akal, berikan hidayah, berikan taufik, dia pasti akan mengukur kebenaran dengan hujjah, dengan dalil. Bukan dia mengukurnya dengan kebanyakan, bukan dia mengukurnya dengan yang mengikutinya orang raja, orang yang memiliki harta, dan semisalnya. Dan mereka berdalil bahwa agama itu misalnya agama ini tidak benar karena mengikuti orang lemah. Ini semuanya bukan orang yang Allah berikan akal yang murni, yang sehat. Dan telah kita sebutkan rahimakumullah timbangan kaum jahiliyah yang telah kita bahas, termasuk yaitu mereka menjadikan timbangannya, dalilnya bahwa mereka benar, yaitu mereka mengikuti nenek moyang mereka. Mereka juga termasuk timbangannya melihat orang kaya, orang kaya, raja, dan semisalnya di pihak mana. Jika di pihak yang kiri, berarti itu benar. Ini timbangannya kaum jahiliyah. Termasuk timbangan kaum jahiliyah, Allah musta'an, melihat kebanyakan di mana. Jika kebanyakannya di arah kiri, berarti itu yang benar. Ini seluruhnya timbangan kaum jahiliyah. Sebagaimana di sini, mereka juga memiliki timbangan yang tidak benar. Mereka mengukur sesatnya sesuatu, kebatilan sesuatu, jika yang mengikutinya adalah orang-orang yang lemah, yang hina. Beliau rahimahullah sebutkan dalil pada qaulihi anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Dan ini ucapan yang kaum Nuh. Apakah kita beriman kepada engkau, wahai Nuh, sedangkan yang mengikuti kamu hanya orang-orang yang lemah. Ardalun, yaitu orang yang rendah, orang yang hina, orang yang di bawah. Itu makna ardalun. Tafsirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Tafsirnya Qatadah, Mujahid, wa Ikrimah, dan yang lain, bahwa ardalun yaitu orang-orang yang safil. Safil, mereka sebutkan contoh seperti yang membuat baju. Di zaman dulu, caranya bikin baju susah, tidak mudah. Menggunakan tangan, kaki, terus menggunakan warna, merubah warna kain atau benang, dan juga al-askafi. Al-askafi adalah orang yang memiliki kerjaan yang rendah, termasuk yang misalnya yang menjahit sebatu.
Ini tafsirnya Ibnu Abbas dan Qatadah, Mujahid, wa Ikrimah dan juga Ibnu Jubair dan yang lain. Berarti al-ardalun itulah maknanya orang yang rendah, yang hina, yang di bawah, yang tidak kaya, yang kerjaannya kerjaan rendah, dan semisalnya. Maknanya mereka tidak memiliki kedudukan. Allahu musta'an. Jadi ini alasan kaum Nuh tidak beriman kepada Nuh alaihissalam. Mereka mengatakan anu'minu. Ini istifham ingkar. Mereka mengingkari. Bagaimana kita beriman kepadamu wahai Nuh, padahal yang mengikuti kamu hanya orang-orang yang rendah. Allahu musta'an. Padahal sebenarnya yang mengikuti al-haq dialah orang yang mulia, walaupun dia fakir atau miskin. Yang mengikuti al-haq dialah orang yang mulia. Yang tidak mengikuti al-haq, yang tidak terima agama Islam, dia adalah orang yang tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun di dunia di mata manusia mulia. Di sisi Allah tidak mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bahan bakarnya neraka Jahannam, wal iyadu billah. Jika Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang hamba, maka Allah akan berikan hidayah ke Islam, hidayah ke sunnah, hidayah ke ilmu. Sebagaimana hadis yang telah sering kita dengar Muawiyah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Orang siapa yang Allah memuliakan, dia memuliakan, menghendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memudahkan bagi dia belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di pandangannya jahiliyah, matanya orang jahiliyah, bahwa yang hina itu adalah orang miskin. Yang hina itu atau yang rendah adalah orang-orang yang memiliki kerjaan yang biasa, yang rendah. Itu wallahu musta'an di matanya mereka kaum jahiliyah. Ini ayat yang pertama yang beliau sebutkan rahimahullah. Ayat yang kedua yang beliau sebutkan rahimahullah, qala wa qawlihi ahaulai manna Allahu alaihim min bainina. Yang maknanya, apakah ini orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan yang dari antara kita? Apakah ini orang-orang yang lemah ini? Ini yang ikut bersama kau wahai Muhammad. Apakah inikah orang-orang yang Allah muliakan mereka antara kita? Yang Allah berikan hidayah dan taufik, padahal kita yang hebat, yang memiliki kedudukan tinggi, tidak diberikan hidayah dan taufik. Itu juga rahimakumullah termasuk ingkar. Mereka mengingkari bagaimana Allah memberikan hidayah taufik, memberikan kemuliaan, ya maksudnya kemuliaan terima agama Islam, padahal mereka orang biasa, orang rendah, orang hina. Wal'iyadu billah. Qala Syekh faradallahu biqawlihi, maka Allah membantah ucapannya mereka, pahamannya mereka itu dengan biqawlihi alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Yang maknanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang akan bersyukur kepadanya Subhanahu wa taala. Alaysallah bi'a'lam bisyakirin. Bukankah Allah yang mengetahui siapa yang bersyukur? Allah yang mengetahui Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan hidayah kepada orang miskin, Allah mengetahui bahwa dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pantas bagi dia hidayah, pantas dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang kaya, tidak mesti orang kaya dia pantas masuk ke surga. Dia pantas dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. As'alullah al-afwa wal afiyah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala membantah pahamannya mereka, wallahu musta'an. Jadi rahimakumullah, ini perkara kaum jahiliyah. Dan juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam surah Qaf, qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu, orang-orang kafir
berkata lilladzina amanu dalam tafsir tentang orang-orang yang beriman. Orang kafir berkata tentang orang yang beriman, jika itu baik, itu iman, maka tidak akan mereka pertama kali masuk ke Islam. Tidak akan mereka masuk ke Islam sebelum kita. Itu maknanya. Jika itu baik, masa mereka ini yang rendah paling pertama masuk ke Islam dan semisalnya, wallahu musta'an. Nasalul afu wal afiyah. Jadi rahimakumullah. Barakallahu fikum. Ini termasuk adatnya umat-umat jahiliyah yang sebelumnya. Dari kaum Nuh, sebagaimana yang beliau sebutkan di sini. Kaum Nuh, kata kepada Nuh, anu'minu laka wa tabaka ardalun. Dan begitu juga yang setelahnya kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi al-jahiliyun, orang-orang jahil, menjadikan timbangannya yang dengannya mereka mengetahui hak atau mengetahui bahwa sesuatu itu batil dan mengetahui bahwa ini cara atau ilmu benar atau cara atau ilmu tidak benar, yaitu dengan timbangan-timbangan yang tadi kita sebutkan yang tidak benar. Jika ilmu yang dibawakan kepada mereka diketahui oleh ayah-ayah mereka, nenek moyang mereka, mereka mengatakan benar. Jika dibawakan ilmu yang baru, tidak diketahui nenek moyang mereka, mengatakan ini ilmu tidak benar. Dan semisalnya seperti yang disebutkan. Jika yang mengikutinya orang kaya, dikatakan ini berarti benar. Jika yang mengikutinya orang lemah, mereka mengatakan bahwa ini tidak benar. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Jadi rahimakumullah, ini termasuk perkara kompetisi. Padahal sebenarnya kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala memiliki timbangan yang sangat jelas. Ada dua kaidah yang kita harus perhatikan. Timbangan umumnya kita sering sebutkan, timbangannya mengetahui ini benar atau batil, itu kembali kepada hujjah dan dalil. Hujjah dari Al-Quran dan hujjah dari Sahih As-Sunnah dengan pahaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat jelas. Barakallahu fikum. Kaidah yang kita harus perhatikan, barakallahu fikum, yaitu rahimakumullah, bahwa al-hidayah itu tidak akan didapat dengan sebabnya kerabat. Hidayah tidak akan didapat dengan sebabnya kerabat. Seperti anaknya Nuh alaihi salatu wassalam. Anaknya Nuh langsung. Anaknya seorang rasul. Anaknya Nuh, ada di antaranya yang kafir. Berarti tidak mesti dengan kerabatnya akan dapat hidayah. Dan ini yang harus kita perhatikan. Karena rahimakumullah, sebagian dari orang-orang yang mereka menisbatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW bahwa mereka keluarga Nabi Muhammad SAW, mereka juga kadang mengatakan pasti Allah akan berikan hidayah dan taufik, pasti kita atas kebenaran. Padahal mereka bisa jadi Syiah atau Sufi. Mereka mengatakan kita atas kebenaran karena kita keluarga Rasulullah. Masa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sesat atau jauh dari agama Allah? Itu wallahu musta'an termasuk kesalahan yang sangat bahaya yang membuat mereka sesat waliyadzubillah. Jadi rahimakumullah, hidayah dan taufik, Islam dan iman, mengikuti sunnah, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'ah, tidak akan didapatkan karena kerabat. Sebagaimana tadi contohnya anak Nuh alaihi salam, ada di antara mereka tidak mukmin, padahal termasuk anaknya seorang rasul yang ulil azmi rasul. Sama juga rahimakumullah, ayahnya
Ibrahim alaihi salatu wassalam ala qaul fi tafsir, bahwa dia ayahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak muslim, tidak mukmin, ya. Atau tafsir yang kedua, pamannya, syahidnya adalah kerabat tidak menjadi sebab bahwa akan dapat hidayah dan taufik. Sama juga rahimakumullah, seperti contoh mungkin yang ketiga, yaitu seorang suami yang mana dia mukmin, istrinya tidak salihah, seperti Lut alaihi salatu wassalam. Kebaliknya juga rahimakumullah, yaitu istri yang salihah, yang mukminah, suaminya yang kafir, seperti Asia, suaminya adalah Fir'aun. Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak rahimakumullah, kerabat itu tidak memastikan bahwa dia dapat hidayah. Dan juga rahimakumullah, hidayah tidak akan didapatkan karena kecerdasan. Fulan cerdas, orang pintar, fulan belajar kuliah sehingga selesai menjadi doktor, menjadi insinyur, menjadi, itu tidak mesti bahwa dia dapat hidayah, dapat taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah kita sebutkan rahimakumullah, bahwa ahli filsafat orang yang pintar, yang cerdas, sebagaimana yang di masalah yang sebelumnya, cerdas, pintar, luar biasa, memiliki pahaman, tetapi mereka tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang orang-orang kafir, cerdas, pintar, tetapi tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama juga Fir'aun dan Haman dan Qarun dan yang lain. Ya, mereka hebat, mereka pintar. Kaum Yahudi yang pintar, yang cerdas, tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahimahumullah, hidayah tidak didapatkan karena apa? Kecerdasan. Sama juga rahimahumullah, tidak akan dapat hidayah, tidak mesti dapat hidayah jika kita memiliki kedudukan yang baik di tengah masyarakat. Kita misalnya seorang mungkin raja, presiden, menteri, dan semisalnya memiliki kedudukan yang luar biasa di tengah masyarakat. Bisa raja, bisa memiliki harta yang banyak, kaya raya, tetapi tidak pasti bahwa orang yang memiliki kedudukan dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahimakumullah, ini kaidah yang harus kita perhatikan. Dan juga rahimakumullah, kaidah yang mestinya kita kaum muslimin memegangnya, memahami dengan baik, yaitu bahwa mi'yarul haq was-shawab huwa bin nazar fi dalil wal hujjah. Nazar fi dalil wal hujjah. Bukan mi'yar, apa mi'yar dari timbangannya hak, timbangannya bahwa sesuatu itu benar, itu kembali kepada dalil dan hujjah, bukan kembali kepada mengikutnya. Bukan kembali kepada mengikutnya. Mengikutnya pintar berarti benar. Mengikutnya lemah berarti tidak benar. Ini bukan kaidah di agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahimakumullah, ini yang harus kita pegang. Bahkan jika kita mau lihat bahwa kaum jahiliyah, mereka bukan hanya menjadikan timbangannya untuk mengetahui bahwa batilnya sesuatu ketika yang mengikutinya orang-orang yang hina. Mereka bahkan sudah begitu, mereka malah meminta dari Rasul untuk mengusir orang-orang lemah yang bersama Rasul, untuk mengusirnya, wallahu musta'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ana biṭaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun." Kata Nuh alaihi salam, saya tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Rabb-nya mereka. Tetapi saya melihat kalian bahwa kalian adalah orang-orang yang jahil.
Mereka meminta kaum jahiliyah, meminta dari Nuh untuk mengusir orang-orang yang lemah. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ana bitaridil mu'minin." Dan saya tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Dan juga rahimakumullah, kaum jahiliyah, kaum Arab meminta dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengusir orang-orang yang di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwah, yang mana kita ketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang biasa, Bilal, Salman, Ammar, dan juga keluarganya Ammar. Mereka meminta dari Rasulullah untuk mengusirnya. Mereka mengatakan kepada Nabi SAW, berilah kita waktu yang khas untuk kami. Kita tidak mau duduk sama mereka ini yang lemah, wal'iyadu billah. Lihada, karena itu Allah Subhanahu wa taala memberitahu Rasulullah SAW bahwa jangan engkau mengusirnya. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Jangan engkau mengusir orang-orang yang beribadah kepada Allah, baik di pagi hari atau di malam hari. Mereka ingin bertemu dengan Allah atau beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Al-ayat dalam surat Al-An'am. Rahimakumullah. Jadi ini perkara kaum jahiliyah yang sangat bahaya. Ahlul jahiliyah dan orang-orang yang mengikuti ahlul jahiliyah di zamannya kita, wallahu musta'an. Mereka menganggap orang yang memiliki harta dan kedudukan dan semisalnya bahwa mereka pantas mendapatkan al-haq, mendapatkan hidayah. Dan mereka menganggap orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang istilahnya Muhammad, orang yang tidak memiliki kedudukan, orang biasa, orang yang biasa-biasa, itu mereka menganggap bahwa jika mereka mengikuti sesuatu, berarti hal tersebut tidak benar, tidak hak. Jadi yang tadi mereka melihat jika yang mengikuti sesuatu, mengikuti akidah, dan mengikutinya adalah orang-orang pintar, kaya, berarti akidah benar. Jika mengikutinya orang-orang lemah, orang miskin, orang rendah, mereka menganggap bahwa akidah itu tidak benar. Wallahu al-musta'an. As'alullah al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Ini rahimakumullah yang kita perhatikan. Ini rahimakumullah supaya kita bisa memahami masalah ini dengan baik, bahwa tidak mesti orang yang lemah berarti mereka mengikuti agama yang tidak benar. Bisa jadi malah yang pintar malah mengikuti agama yang tidak benar, yang lemah yang mengikuti agama yang benar. Sebagaimana yang kita sebutkan sering kisahnya Abi Sufyan dari hadis Ibnu Abbas, Sahih Al-Bukhari, yang mana Heraklius bertanya kepada Abi Sufyan sebelum masuk Islam tentang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan berkata, yang lemah. Heraklius bertanya, asyrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum, orang-orang yang punya kedudukan, mereka mengikuti Rasul atau orang lemah? Abu Sufyan berkata, yang lemah yang mengikuti Rasul. Maka Heraklius berkata, wahum atba'ur rusul, mereka adalah biasa yang mengikuti ar-rusul. Perhatikan qaul Allah Subhanahu wa taala, walaqad dara'na fi jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wala ma'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, Al-A'raf, walaqad dara'na, telah kita sediakan
untuk neraka jahanam. Kebanyakan dari jin dan dari manusia yang mana mereka lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tetapi mereka tidak menggunakannya dengan baik, tidak memahami al-hujjah, memahami agama yang benar. Wala ma'yunun la yabsiruna biha. Mereka juga memiliki mata, tetapi mereka tidak melihat al-haq, tidak melihat hujjah-hujjahnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah yang kauni ataupun yang syar'i. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga, tapi mereka tidak mendengar. Dia mendengar dengannya. Dia mendengar Al-Quran, dia mendengar ilmu yang benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika kal an'am bal hum adhall. Mereka adalah seperti binatang-binatang, bahkan mereka lebih parah, lebih jelek, lebih hina daripada binatang. Bahkan sebelumnya ayat ini sama juga surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat ini subhanallah sebenarnya membuat kita seluruh kaum muslimin sangat takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhiduhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhiduhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin." Perhatikan ayat ini, sa'asrif, saya akan jauhkan, di mana lalaikan dari ayat-ayatnya kami orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa hak. Wa in yaraw kulla ayat, walaupun mereka melihat seluruh ayat, seluruh hujjat, kulla ayat, bukan melihat, bukan mendengar, bukan mendapat satu dalil, satu hujjah, kulla ayat, mereka melihat seluruh hujjah, seluruh dalil, tetapi la yu'minu biha, mereka tidak akan beriman dengannya. Dan wa in yaraw sabila ar-rushda yattakhidhuhu sabila, jika mereka sudah melihat, sudah mengetahui, sudah meyakini sabila ar-rushd, jalan yang benar, mereka tidak akan mengikutinya, mereka tidak akan jalan di atasnya. Yattakhidhuhu sabila. Wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila. Lebih parah lagi, jika mereka sudah mengetahui bahwa ini adalah jalan yang sesat, mereka yattakhiduhu sabila, mereka akan mengikuti, mereka akan mereka akan jalan di atasnya. Asalullah al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini yang terjadi di kaum jahiliyah dan juga sebagian wallahu musta'an di zamannya kita, sebagian di zamannya kita, mereka menganggap agama Islam tidak benar karena yang mengikutinya orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki ilmu dunia wal'iyadu billah. Dan juga ada wallahu musta'an yang menganggap dakwah ahli sunnah wal jamaah dakwah tidak benar. Apa sebabnya? Yang mengikutinya adalah orang-orang yang biasa. Adapun yang mengikuti firqah-firqah yang lain, seperti misalnya firqah Ikhwan Muslimin dan semisalnya, kadang yang mengikutinya adalah seorang doktor, seorang insinyur yang tamatan kuliah dan semisalnya, padahal agama tidak diukur dengan hal tersebut. Ada yang mengatakan, lihatlah di majlisnya kita, di majlisnya kita yang hadir adalah orang doktor, banyak orang insinyur. Ini bukti, kata mereka, bahwa kita atas kebenaran karena yang mengikuti kita adalah orang-orang yang pintar, adalah orang yang cerdas. Kebaliknya mengatakan, lihatlah majlisnya itu sana, majlisnya ahli sunnah, itu mengikuti orang biasa, orang basar, orang jualan basar, dan semisalnya. Itu Allah musta'an, timbangan kaum jahiliyah. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Kaum jahiliyah, mereka menjadikan timbangannya adalah mengetahui hak dan batil bukan dengan hujjah, bukan dengan dalil. Asalullah as-salamah. Padahal orang yang lemah itu bisa jadi dapat al-haq, dan orang yang kuat dia bisa jadi atas kebatilan. Seperti Fir'aun, dia orang kuat. Seperti Haman, seperti Numrud, seperti Bakhtasar. Semua ini orang kaya, semua ini orang raja, tapi mereka sesat. Seperti kaum Ad,
seperti kaum Thamud, orang kuat, tapi mereka sesat. Seperti kaum Yahudi, mereka sesat. Wallahu al-musta'an. Asalullah subhanahu wa ta'ala afwa wal afiyah. Sama juga ini juga ucapannya uh, kaum Nuh yang tadi kita bacakan dalam uh, perkara yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala. Sama juga ucapannya mereka, "Wa narakat nafa'at innal ladzina hum aradiluna badiyar ra'i." Yaitu maknanya adalah kita tidak melihat hanya yang mengikuti kamu kecuali orang-orang yang aradilun tadi. Aradilun orang yang hina, yang lemah, yang di bawah, badiyar ra'i, bahwa mereka mengikuti kamu tanpa berpikir dengan baik. Asallallahu al-afwa wal afiyah, bukan orang yang pintar, bukan orang yang cerdas. Itulah rahimahumullah perkara kaum jahiliyah yang beliau rahimahullah taala sebutkan. Sama juga sekarang di zamannya kita ada yang mengatakan lihatlah ulama-ulama sunnah itu mereka tidak pintar, tidak cerdas, mereka tidak memahami al-waqi'. Ini sering mendengar dari kaum hizbiyah, dari ikhwan muslimin, dari sururiyah yang sering dengar dari kaum sururiyah. Mereka mencela Ibnu Baz, Ibnu Taimin, Al-Albani, dan juga Syekhuna Muqbil dan yang lain, mencelanya dengan celaan yang tidak benar. Mengatakan mereka ini ulama tidak memahami keadaan di zaman sekarang. Siapa yang memahami? Kita. Siapa yang kita? Mereka ini yang uh, bisa dibilang muridnya mereka, muridnya Ibnu Baz, Ibnu Taimin, ataupun malah orang-orang yang bukan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dokter, ada yang insinyur masalah dunia, dokter bukan dokter belajar agama Allah. Mereka seperti Tarkus Swedan dan misalnya, mereka bukan belajar agama Allah, dia dokter, tapi bukan tamatan jamiah kuliah agama, bukan. Dia ahli insinyur 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 apa niatan. Intinya dia bukan ahli agama. Dia mengatakan kita lebih alam, kita lebih tahu kondisi alam sekarang, dan mereka mencela ulama-ulama besar, ulama-ulama kibar, mengatakan bahwa Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin dan yang lain ilmunya mereka itu ilmunya haid dan nifas. Ilmunya mereka hanya seputar celananya wanita, wa'iyadu billah. Dan juga Abdurrahman Abdul Khalid mengatakan tentang Syekh Al-Imam Shinqiti rahimahullah ta'ala, yang sahib yang menulis kitab Adha'ul Bayan. Dia berkata, dia adalah seorang alim, dia seperti maktabah, tapi maktabah yang tua, yang butuh dirubah atau bimaknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ini kaum hizbiyun. Mereka mengatakan bahwa ulama sunnah tidak mengetahui siasat. Padahal siasat syariah ahlus sunnah jamaah, ulama sunnah sangat mereka mengetahuinya. Karena siasat syariah. Adapun siasatnya orang jahat, orang menakal, orang-orang kafir yang terbangun atasnya dusta dan makar dan tidak, itu memang kerjaannya orang jahat. Tetapi ahlus sunnah, ulama sunnah mengetahui juga, mengetahui cara-caranya, makarnya ahlul balal, makarnya orang-orang kafir. Mereka juga ada yang mengatakan bahwa ini ulama sunnah tidak mengetahui ilmu-ilmu yang baru, ilmu dunia. Itu sebenarnya bukan celaan, karena ulama sunnah mengetahui ilmu agama. Dan kita bertanya kepada mereka dengan masalah agama. Ya rahimakumullah, masalah atau perkara yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan, insyaAllah jelas bagi kita, dan kita sampai sini insyaAllah, dan kita akan pindahkan perkara yang selanjutnya di daris yang akan datang bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ada mungkin beberapa perkara jahiliyah yang kita nanti akan gabung bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita bahas 2 perkara langsung atau 3 kembali kepada perkara yang beliau sebutkan. Jika butuh dijelaskan lama, kita butuh dijelaskan dengan rinci,
Jika ringkas maka insya Allah cukup. Ini insya Allah dan di sini bismillah subhanahu wa ta'ala telah jelas bahwa ini perkara kaum jahiliyah dan perkara ini lawannya perkara yang sebelumnya. Insya Allah jelas. Barakallahu fiikum. Baik. Baik, jazakallah khair, Syekh. Buat para ikhwah, sekiranya ada soalan, boleh unmute dan tanyakan. Baik, Syekh, di sini ada soalan. Ya, insya Apakah itu sururiyah dan bagaimana mengenali sururiyun? Baik, bismillah. Suriyah adalah firqah yang bercabang dari Ikhwan Muslimin. Yang jelas kepalanya mereka itu adalah Muhammad bin Syurur Zainal Abidin, yang mana dia aslinya orang Syria, orang Syam, pindah ke waktu dia di Syria dia ikuti Ikhwan Muslimin jelas, tetapi ketika dia pindah ke negara Arab menjadi guru di sekolah di Arab, maka dia di situ masih membawa pikiran-pikiran Ikhwan Muslimin. Tapi di waktu itu di negara Arab sangat kuat sunnah. Karena itulah dia seakan-akan mau meninggalkan Ikhwan Muslimin, tapi masih banyak pikiran-pikiran Ikhwan Muslimin yang masih tertanam di otaknya. Termasuk yang sangat jelas masalah al-khuruj al-hakim dan semisalnya. Rahimakumullah, di fikrah sururiyah atau jamaah sururiyah, yaitu mulai dari Muhammad bin Surur Zain al-Abidin, dan dari situ dia mengajarkan atau mengajak beberapa orang-orang yang mana karena tadi bilang dia guru mengajar di beberapa daerah di Arab Saudi termasuk di Qasim, dan juga pindah ke Kuwait, dan disitulah dia membesar sehingga ada banyak orang yang mengikuti dia. Dan termasuk tandanya sururiyah, jelas mereka pertama terkait dengan masalah al-khuruj dan hakim. Mereka mempunyai manhaj membolehkan pemberontak, tidak taat kepada hakim. Mereka juga mentakfirkan seluruh hakim yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan cara mutlak. Padahal ini tidak benar, bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga mereka juga termasuk cirinya mereka, yaitu mereka mencela para ulama besarnya Ahlus Sunnah seperti Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Al-Albani, Syekh Mukbil, dan juga ulama yang lain seperti Imam Syekh Al-Jami, Syekh Rabi' hafizahullah, dan yang lain. Mereka mencelanya, tidak suka. Dan juga termasuk tandanya mereka melemahkan bab at-tahdzir, al-jarh wa at-ta'dil. Melemahkan bab at-tahdzir. Mereka seakan-akan tidak suka jika ada seorang alim sunni mencela ahlul bidah wal dalal. Ini termasuk tandanya mereka, wallahu al-musta'an. Ada beberapa sifat-sifat yang memang menjadi ciri khasnya kaum sururiyah, termasuk tadi yang saya sebutkan. Barakallahu fikum. Ya rahimahullah. Jadi sunnah wal jamaah manhajnya mereka sangat jelas terkait dalam seluruh akidah, termasuk rahimahullah masalah sikapnya Ahlus Sunnah terhadap pemerintah, sikapnya Ahlus Sunnah terhadap ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya rahimakumullah, mungkin ringkas saya sebutkan siapa itu sururiyah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair, Syekh. Syekhuna Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Musabi Al-Yamani, beliau masyhur, beliau menulis satu risalah yang isinya 20 dasar kaum sururiyah. 20 dasar dengan makna, ya, semua ma'akhadan, sebenarnya bukan dasar. 20 kesalahan dari kesalahan kaum sururiyah, semua ma'akhadan. Ya, mungkin dengan bahasa Arab tersebar di internet,
Mungkin sudah ada yang terjemahkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Syekh. Mungkin satu hari kita boleh belajarnya. Insyaallah bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khair, Syekh. Jadi, ada soalan lain? Kalau ada soalan lain, boleh unmute dan tanyakan. Mungkin tidak ada. Jadi, kalau sekiranya tidak ada, insyaAllah kita bertemu lagi di durus yang akan datang. InsyaAllah ya, Syekh. Insyaallah bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu dengan sehat dan afiat dan terutama atas iman dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ila huna subhanakallah bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.